Telah kita bahas tentang alamatul ism, tanda-tanda ism, ya. Kita sebutkan sudah beberapa, ada 5 tanda ism. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang alamatul fi'il, ya, alamatul fi'il. Al-fi'lu, adapun fi'il ada, yaitu sebagaimana pernah kita jelaskan, dia mengandung makna dan berkaitan dengan waktu. Ada masa lalu, ada masa sekarang, dan juga ada masa depan. Adapun kalau ism tidak berkaitan dengan waktu, ya. Misalnya kitabun, buku, enggak ada namanya sedang buku, telah buku, enggak ada. Tapi kalau kata kerja seperti pergi, zahaba, ya, bisa telah pergi, sedang pergi, akan pergi, maka itu adalah fi'il, ya. Tentunya kalau orang tahu bahasa Arab, dia akan mudah membedakan mana isim, mana fi'il. Tetapi kita berbicara terhadap orang-orang yang baru belajar bahasa Arab, ya, maka mereka harus diberi petunjuk untuk bisa membedakan antara fi'il dengan isim. Yang kita bahas sekarang adalah alamatul fi'il. Alamatul fi'li. Tanda-tanda kata kerja fi'il, ya. Sebenarnya tanda-tanda kata kerja ini banyak, ya. Tapi kita enggak, ya, kita hanya sebutkan sebagian saja. Bagi barang siapa yang menghafal wazan sharaf fi'il, maka mudah baginya, ya. Mudah baginya. Ini sekedar pengantar, karena setelah ini kita akan berusaha menghafal fi'il, ya. Di antaranya adalah bisa dimasuki atau didahului oleh qad. Kemudian didahului bisa, ya, bisa didahului oleh saufa. Kemudian juga, ya, didahului sa. Kemudian ada ta'u at-ta'nis sakinah, ya. Ta'u ta'nis sakinah. Yaitu huruf ta sukun yang huruf ta sukun yang menunjukkan ta'nis. Ta'nis itu apa, ya? Ta'nis itu maksudnya selain muzakkar, ya, gampangannya wanita lah, ya. Inilah 4 ciri-ciri alamatul fi'li. Sebenarnya ada juga kemasukan nun taukid, ya, misalnya, ya. Kemudian ada alamat-alamat yang lain, ya. Tetapi ini kira-kira yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Ya, misalnya ada nun niswa, kemudian ada nun taukid. Tetapi saya tidak ingin bahas karena semuanya akan bisa jelas jika kita menghafal fi'il atau wazan-wazan fi'il. Contoh dimasuki oleh qad, ya, misalnya qad
matis salat. Qad qamat as-salat. Ya. Di sini ada qad ya. Ini tatkala ada qad sebelum qamat berarti ini fiil. Apa ciri-cirinya? Didahului oleh qad. Didahului oleh qad. Apa makna qad? Apa makna qad? Ya. Tergantung kalau dia masuk ke fi'il madi ya. Fi'il madi al-madhi, maka maknanya untuk menekankan, ya. Dalam bahasa Arabnya adalah litakid. Contohnya firman Allah, qad aflaha al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Apa artinya? Qad di sini ini sungguh. Ya, artinya sungguh, menekankan. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Karena aflaha ini fi'il madhi. Aflaha ini fi'il madhi. Jadi artinya sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Kalau dia maksud dalam fi'il mudhari, fi'il mudhari ya, yang menunjukkan sedang atau akan. Fi'il madhi yang menunjukkan past, yang telah lalu ya. Nanti kita habis ini kita akan hafalin bareng-bareng ya. Fi'il madhi itu menunjukkan masa lalu, fi'il mudhari menunjukkan sedang atau akan. Maka ini bisa artinya maka maknanya bisa terkadang sedikit, bisa juga sering, tergantung konteks kalimat. Tergantung konteks kalimat. Konteks jumlah ya kalimatnya. Konteks jumlah. Contoh, saya katakan qad yanjahu al-kaslan. Ya, al-kaslan ya. Kalau kita artikan fi'il mudhari'nya, berhasil orang malas. Qad ini sekarang ini artinya berhasil orang malas. Berhasil pemalas. Pemalas ya. Kalau gitu qad kira-kira maknanya apa? Terkadang, sedikit, sering, atau terkadang? Ayo. Orang malas berhasil tuh sering apa? Terkadang. Terkadang. Berarti qad sini maknanya terkadang. Kita lihat dari konteksnya, berarti maknanya kadang. Karena orang malas ya berhasil tapi kadang-kadang ya, seringnya enggak. Contohnya yang sebaliknya, misalnya qad yanjahu al-mujtahid. Ya, qad yanjahu al-mujtahid. Mujtahid artinya yang serius, yang sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh. Berhasil. Nah, qad sini maknanya apa?
Sering. Qad maknanya apa? Sering ya. Maknanya sering. Maaf tulisannya kecil. Ya, jadi dilihat dari konteks. Ya. Saya ulangi lagi ya. Di antara ciri fi'il bisa masuk qad sebelumnya. Tatkala kita contohkan qad qamat as-salat. Saya bilang qamat ini fi'il. Kok tahu qamat itu fi'il? Sebelumnya ada qad. Sebelumnya ada qad. Apa sih makna qad? Qad itu maknanya tergantung dia masuk fi'il madhi atau masuk fi'il mudhari'. Kalau dia masuk fi'il madhi berarti untuk penekanan. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang yang beriman. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Tapi kalau dia masuk fi'il mudhari', maka maknanya itu terkadang sedikit atau sering, tergantung konteks, jumlah. Kita perhatikan jumlah yang ini. Qad yanjahul kaslanu. Yanjah ini fi'il mudhari' ya. Yanjah ini fi'il mudhari'. Mudhari'. Dimasuki qad yanjahul kaslanu, berhasil pemalas, berarti qad artinya kadang. Kadang orang pemalas berhasil. Kadang orang pemalas lulus ya. Kalau kalimat yang kedua atau jumlah yang kedua, qad yanjahul mujtahidu, ya, berhasil orang yang sungguh-sungguh, berarti qad artinya apa? Sering. Ya, sering. Saufa, ciri yang kedua didahului oleh saufa. Saufa misalnya kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Misalnya saufa ta'lamun. Saufa ta'lamuna. Nah, saufa ini artinya apa? Akan ya, artinya maknanya ya akan di kemudian hari, tapi ada jarak waktu ya. Saufa taro, kau akan melihat, tapi maksudnya nanti. Apa nanti, kalau kita artikan apa atau dalam itu apa sama dengan apa? Nanti ya. Nanti. Saufa ta'lamun artinya kelak kalian akan mengetahui. Di sini saya bilang ta'lamun adalah fi'il. Dari mana saya tahu ta'lamun adalah fi'il? Karena dimasuki oleh apa? Saufa. Ta'lamun fi'il. Kalau orang Arab dia langsung tahu ini fi'il. Cuma kita bicara misalnya orang tidak tahu bahasa Arab. Kok tahu ini ta'lamun? Ada saufa sebelumnya. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Kelak atau nanti atau kelak ya. Kelak ya. Ada sa ini akan. Sa artinya akan. Dia sama seperti saufa cuma jaraknya pendek. Ya, sama seperti saufa tapi tidak ada jaraknya pendek. Jadi kalau kita artikan sama dengan akan, segera ya. Contohnya sata'lamun. Sata'lamuna. Ya, di sini ada sin. Ada sin, sa. Maka saya bilang ta'lamun adalah fi'il. Dari mana saya tahu? Karena sebelumnya ada apa? Sa. Kalau ini artinya kelak kalian akan mengetahui, ini artinya kalian segera mengetahui. Kalau kita artikan ini, ya, artinya kelak kalian akan mengetahui. Kalau ini sa segera, itu kalian akan kalian ya akan segera mengetahui. Bedanya, tapi maknanya sama sa saufa, cuma beda jarak waktu. Kemudian ciri yang terakhir yang untuk kita bahas pada kesempatan kali ini, sebenarnya cirinya banyak, cuma ini sebagian ciri-cirinya aja. Ya. Adalah
ta'ut ta'nits as-sakinah, yaitu ta sukun yang menunjukkan muannats, bukan muzakkar, menunjukkan wanita. Contoh ya. Qamat, ini di akhir ya. Di akhir fiil. Qamat Fatimah. Fatimatu. Sini qamat. Nah, maksud kita dengan tak ta'nis itu ini maksudnya. Ini. Qamat. Jadi asalnya dia qoma. Qoma kemudian kemasukan tak ta'nis. Kenapa dimasukin tak ta'nis? Karena fa'ilnya, pelakunya wanita. Jadi qamat Fatimah. Seandainya pelakunya Muhammad, dia cuma cukup qoma Muhammad. Ya, saya kasih perbandingan misalnya qoma Muhammadun. Qoma artinya berdiri ya. Qoma Muhammadun, Muhammadun berdiri. Tatkala saya mau bikin untuk perempuan, saya tambah tak ta'nis. Qamat Fatimatu. Inilah tanda fiil. Maka dengan melihat ada tak, ada sukun di akhir, berarti saya tahu qoma ini fiil. Saya tahu qoma ini fiil, ya. Kenapa? Karena ada tanda tak, di akhirnya ada tak yang menunjukkan wanita. Tak ta'nis. Paham? Saya ulangi ya, saya ulangi. Alamatul fi'il, alamat fi'il itu banyak ya. Sebenarnya banyak, cuma kita ingin menyampaikan sedikit. Ini sebagai pengantar saja. Nanti kalau seorang sudah menghafal shorof, dia akan tahu, oh ini fi'il, ini bukan. Tidak perlu dia pelajari ini sekedar pengantar saja. Di antara ciri-ciri fi'il, pertama bisa didahului oleh qad. Qad qamatis sholat. Kalau isim nggak bisa, misalnya qad madrasah ya nggak bisa. Qad ustad nggak bisa. Qad ustad nggak jalan. Ya. Kenapa? Ustad isim, kok ada qad depannya nggak bisa. Nggak bisa. Oleh karenanya didahului oleh qad qamatis sholat. Ya. Berarti saya tahu qamat nih fi'il. Kenapa? Sebelumnya ada qad. Sebelumnya ada qad. Maka saya bilang qamat adalah fi'il, kata kerja. Adapun makna qad, ini sekedar intermezzo, ya tambahan, bahwasanya kalau dia masuk dalam fi'il madhi, fi'il mudhari', mana bedakan fi'il madhi, fi'il mudhari'? Nanti sebentar lagi kita akan hafal, insyaallah setelah ini. Fi'il madhi yaitu untuk kalau dia masuk qad, maknanya penekanan, seperti qad aflahal mu'minun. Aflaha ini fi'il madhi, artinya sungguh beruntung. Tatkala aflahal mu'minun, orang beriman beruntung, saya masukin qad, jadinya sungguh beruntung orang beriman. Sungguh beruntung orang-orang beriman dalam ayat Al-Quran. Tapi kalau dia masuk dalam fi'il mudhari' bisa artinya terkadang, bisa artinya sering, tergantung konteks jumlah. Contoh qad yanjahu al-kaslanu. Qad yanjahu al-kaslanu, ya, berhasil pemalas, berarti qad artinya kadang. Kadang pemalas berhasil. Tetapi kalau mujtahid, ya, mujtahidu, orang yang sungguh-sungguh berhasil, berarti qad yanjahu al-mujtahidu, berarti qad maknanya sering orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua didahului oleh saufa, ya. Contoh saufa ta'lamun, kalian mengetahui. Kalian mengetahui. Kalau saufa masuk isim nggak bisa. Saufa ustazun, nah ini nggak benar. Saufa qalamun, nggak benar, ya. Saufa madrasatun, nggak benar. Setelah saufa harus ada fi'il, harus fi'il. Sebelum saufa ini harus bisa masuk pada fi'il saja. Saufa ta'lamun, saya bilang ta'lamun ini fi'il. Kenapa? Karena ada saufa sebelumnya. Apa maknanya saufa? Yaitu akan di kemudian hari tapi ada jarak waktu. Kalau kita artikan nanti atau kelak. Saufa ta'lamun artinya kelak kalian akan mengetahui. Ta'lamun artinya kalian mengetahui. Dimasuki saufa artinya kelak kalian akan mengetahui. Mirip dengan sa, cuma sa lebih dekat lagi jarak waktunya. Sa tanpa jarak, akan segera. Sata'lamun, ya. Sata'lamun, ya, apa coming soon, ya, segera akan. Sata'lamun, kalian akan segera mengetahui,
Ya sama. Saya tahu ta'lamun adalah fi'il, kenapa? Karena sebelumnya ada sa. Sehingga artinya kalian mengetahui menjadi kalian akan segera mengetahui. Sifat yang terakhir ta'u ta'nis sakinah, dia datang di penghujung fi'il, ya. Ya ini contohnya, qamat Fatimatu. Ada ta. Ini Fatimah makanya dikasih ta. Ya, kalau Muhammad laki-laki muzakkar enggak pakai ta, qama Muhammadun, telah berdiri Muhammad. Tapi kalau Fatimah telah berdiri Fatimah, saya masukin ta. Oh, ada ta sukun terakhir. Berarti qama ini fi'il. Tahu dari mana fi'il? Karena ada ta sukun terakhir. Coba direnungkan. Ambil laptop Abi. Ya, ambil. Mohon maaf tulisannya kekecilan ya. Tolong di zoom ya. Suruh Om buka. Alat alamat fi'il banyak ya, cuma ini sebagian. Saya katakan sebagai mukaddimah saja ya. Baik, kalau sudah ya, kita akan hari ini menghafal ya. Barang-barang, enggak. Ini papannya sini. Jadi mohon maaf ya, kita akan bernasyid sebentar karena biasanya anak-anak TK kalau dikasih lagu mudah hafal ya. Kita terus terang aja, sebagian kita Masya Allah kalau urusan dunia sudah profesor, tapi kalau urusan agama mungkin masih TK ya, mungkin masih TK, masih belum bisa baca tulis dengan baik ya. Oleh karenanya kita bareng-bareng mudah-mudahan para pemirsa semangat untuk menghafal ya. Karena kalau kita mengetahui hal ini, kita akan tahu bentuk-bentuk fi'il, tidak direpotkan dengan tanda-tanda tadi ya. Baik. Perhatikan ini namanya sorof. Kita akan mempelajari wazan. Wazan maksudnya timbangan. Sebagaimana pada pertemuan kemarin kita sudah bahas bahwasanya ada kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga, ada kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang pertama. Masih ingat PR kemarin kita bilang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, kemarin kita kasih PR, saya ulangi, huwa, huma, hum, terus hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu kemarin adalah dhamir, kata ganti. Nah sekarang kita ingin masukkan kata ganti tersebut dalam fi'il, dalam kata kerja. Ini fi'il madhi yang menunjukkan telah terjadi. Fa'ala artinya dia telah melakukan. Huwa telah melakukan. Fa'ala artinya huma, mereka berdua telah melakukan. Fa'alu artinya hum, mereka telah melakukan. Kita akan bilang huwa, huma, hum. Ya. Fi'ilnya fa'ala, fa'ala, fa'alu. Dalam fa'ala ini ada huwa. Jadi kata ganti huwa dimasukkan dalam fi'il jadinya begini.
Kalau kita artikan bahasa Indonesia, dia telah berbuat. Kata kerja, dia telah bekerja. Fa'ala artinya bekerja, berbuat, dia telah berbuat. Fa'ala, huma, fa'ala. Dalam ini ada huma. Artinya mereka berdua telah melakukan. Fa'alu, mereka telah melakukan. Hiya fa'alat. Hiya fa'alat. Perhatikan, hiya ta'nis. Hiya kan satu perempuan. Hiya satu perempuan. Hiya fa'alat. Maka saya butuh tak tadi untuk menunjukkan dia perempuan. Hiya fa'alat. Kemudian fa'alata. Fa'alata, mereka berdua wanita melakukan. Kenapa ada tak sini? Ini untuk menunjukkan perempuannya. Fa'alata. Fatimah dan Zahrah fa'alata, telah berbuat. Fa'alata. Tapi ada alif untuk menunjukkan dua orang. Kemudian fa'alna, nun namanya nun niswah yang menunjukkan jamak. Nun niswah. Fa'alna, mereka, wanita banyak. Jadi hiya, huma, hunna. Hiya apa? Huma, hunna. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ya. Coba kita ulang. Huwa, huma, hum. Huwa, huma. Hiya, huma, hunna. Huwa, huma, hum. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'ala, fa'alu. Ulang. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Saya nyanyikan ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ya. Kalau dia bakpia, 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 bakpau ya. Tapi dia bukan bakpia ya. Kita ulangi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ayo ikut. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Baik, kita selesai. Nanti kita akan ulangi bareng-bareng. Sekarang kita bicara tentang dhamir mukhatab, yaitu engkau, kata ganti orang kedua. Kita akan bilang anta, antuma, antum, ya kan? Anta, antuma apa? Antum. Anti, antuma, antunna. Ya. Anta saya masukkan ke dalam fi'il jadi fa'alta. Fa'alta. Antuma tinggal jadi fa'altuma. Antum jadi fa'altum. Anti jadi apa? Fa'alti. Antuma sama fa'altuma. Antunna jadi fa'altunna. Mudah. Ya. Fa'alat, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Coba. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ulang lagi. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Mudah. Ana, fa'altu. Tu itu ana. Nahnu, fa'alna. Nahnu, fa'alna. Ana, fa'altu, nahnu, fa'alna. Coba para pemirsa diam coba mulai berusaha menghafal dalam waktu 5 menit. Saya kasih waktu 5 menit ya. Logikanya mudah. Kalau sudah hafal huwa huma hum ini mudah. Ingat, huwa huma hum, hiya huma apa? Hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma apa? Antunna. Ana, nahnu. Huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu. Hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna. Nun niswah. Anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antuna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Coba hafal-hafal sendiri, teriak-teriak di situ ya. Jangan malu-malu. Saya contohkan fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ya.
Apakah ujung tanda baca fi'il tidak boleh tanwin? Jawabannya tidak boleh, karena kalau huruf terakhir tanwin berarti dia apa? Isim. Putus-putus Ustadz, ya. Ini banyak yang bertanya tentang yang lebih detail-detail. Nanti insya Allah. Yang penting dipelajari dulu tentang apa yang sudah kita sampaikan. Apa bedanya an sama min, ya. Nanti ya, pelan-pelan. Bahasa Arab ini nggak bisa kita langsung kuasai seluruhnya. Kita harus sabar. Kita harus sabar, ya. Baik, kita lanjutkan. Ini fi'il madhi. Sekarang kita maksud pada fi'il al-mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', ya. Perubahan ada huruf ya, a, nun, ta. Ada a, af'alu, nun, naf'alu, ya yaf'alu, ta taf'alu. Jadi gampangannya saya sering bilang huruf fi'il mudhari itu depannya ada anita. Ada siapa? Anita. Ada a, ada nun, ada ya, ada tu. Apa ada? Ada ta. Anita, ya. Nah, sama. Sekarang kita perhatikan di sini fi'il mudhari, ya. Tolong di zoom. Sini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, sama seperti ini logikanya. Cuma dia sekarang fi'il mudhari. Huwa jadi yaf'alu. Ya, yaf'alu. Huma karena dua jadi yaf'alani. Ada alif, ada nun. Yaf'alani. Mudhari enggak ada, ya. Kalau hum ada waw, ada nun. Yaf'aluna. Yaf'aluna. Ya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Kemudian sekarang yang muannas hiya, hiya kita ya-nya gantikan ke atas karena ya mudzakkar muannas ta jadi taf'alu. Kalau di sini perhatikan madhinya kita bikin fa'alat di terakhir fa'alat. Tetapi ini ta untuk menunjukkan wanita ta'nis. Taf'alu, hiya taf'alu. Huma taf'alani karena dia wanita tak juga taf'alani. Mereka berdua. Mereka berdua huma taf'alani. Hunna yaf'alna ada nun niswah. Hunna yaf'alna. Yaf'alna nun niswah. Kemudian anta sama seperti ini. Taf'ali tapi taf'alu. Ya, taf'alu tapi beda antara ta ini dengan ta ini. Tapi bentuknya sama, taf'alu. Kalau ini hiya, kalau ini anta. Anta taf'alu. Sama taf'alina, antuma taf'alina bentuknya juga sama dengan ini. Tapi tergantung konteks pembicaraan. Taf'alani. Antum taf'aluna. Antum taf'aluna. Ya. Dhamir mukhatab semuanya depannya ta. Ta. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Anti taf'alina. Anti taf'alina. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Ini antunna, nun niswah, antunna, taf'alna. Ana, af'alu, nahnu, nun, nahnu, naf'alu. Ana, hamzanya, af'alu, nahnu, naf'alu. Ini fi'il mudhari. Coba kita bareng-bareng. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Silakan mau dihafal-hafal di rumah. Cuma saya mau kasih logika saja. Ya, perhatikan di sini. Tadi saya sampaikan kalau fi'il mudhari biasanya ada apa? Anitanya, ya. Fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari didahului, ini untuk menggampangkan aja, didahului oleh
anita ya. Yaitu ini hamzah, ini apa? Nun, ini ya, ini ta. Ini buat af'alu, aku, ini buat naf'alu, kami, nahnu. Ini buat ya, yaf'alu, ini buat ta, ta'nis atau anta. Ini perhatikan. Kemudian cara lihat kedua, semua dhamir ghaib, kata ganti orang ketiga, semuanya pakai ya kecuali yang wanita ada taknya. Yang untuk dia, hiya sama huma. Yang lainnya ya, yaf'alna. Perhatikan ini beda. Perhatikan sini. Adapun yang mukhatab semuanya pakai ta di awalnya. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna. Lihat antara dhamir mukhatab kalian dengan mereka. Kalian para wanita dengan mereka para wanita. Mirip, cuma bedanya ini pakai ta. Taf'alna, yaitu kalian para wanita. Kalau ini yaf'alna, yaitu mereka para wanita. Ini mereka, ini kalian. Ini pakai ya, ini pakai ta. Taib. Kemudian af'alu, saya, naf'alu, kami. Af'alu, naf'alu. Taib. Sekarang kita ke fi'il amr. Fi'il amr, ya. If'al itu lakukanlah. If'al, lakukanlah. Ini cuma ada pada kata ganti orang kedua, perhatikan. Fi'il amr tidak dikerjakan pada kata ganti orang ketiga dan orang pertama, ya. Tetapi dia hanya pada kata ganti orang kedua karena perintah. Kerjakan. Ya, kita ngomong sama orang depan kita. Kalau anta if'al. Ya, anta. Anta, antuma, antum, anti, antuma apa? Antunna. Ini anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kalau anta if'al, antuma if'ala, antum if'alu. Seperti solat, contohnya solat. Ya, solat susah ada karena hadup. Misalnya apa ya? Di Al-Quran apa? Sudah, insya Allah nanti kita cari contoh. Jadi, anta if'al, antuma if'ala, antum if'alu. Anti if'ali. Anti if'ali. Seperti dalam Al-Quran, wa kuli washrobi. Ya. Wa kuli washrobi. Kenapa? Karena Allah berfirman kepada Maryam. Maryam anti. Jadi, wa kuli washrobi. Makanlah dan minum. Kalau antum, kulu washrobu. Beda. Kulu washrobu. Kalau anti jadi apa? Kuli washrobi. Kuli washrobi. Antuma kula. If'ala. Antunna ya if'alna. 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 Nah. Ya, mudah-mudahan paham. Ini butuh paham dan butuh hafal. Kalau anta apa? If'al. Jadi coba if'al, if'ala, if'alu apa? If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Ulang. Masya Allah, pintar-pintar semua. Ulangi lagi. 1, 2, 3. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Ulang. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Ya. Sekarang saya kasih contoh misalnya doroba. Doroba artinya memukul. Saya ingin bilang mereka berdua telah memukul, maka doroba. Ini kita praktekkan dalam apa? Ini mulai bisa ngomong Arab nih ceritanya. Dia telah memukul, ngomongnya apa? Doroba. Mereka berdua telah memukul, doroba. Mereka rame-rame mukul, keroyokan, dorobu. Dia wanita memukul, dorobat. Mereka berdua wanita kumpul mukul, dorobata. Mereka wanita rame-rame, dorobna. Engkau mukul, engkau telah memukul, dorobta. Kalian berdua telah memukul apa? Dorobtuma. Kalian telah memukul, dorobtum. Engkau wanita telah memukul, dorobti. Kalian berdua wanita telah memukul, dorobtuma. Kalian wanita memukul, dorobtunna. Saya telah memukul, dorobtu. Kami telah memukul, dorobna. Gampang? Bisa ya insya Allah. Coba kita pakai doroba. 1, 2, 3. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna.
Darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtunna darabtu darabna. Makan sekarang, makan. Akala. Makan artinya apa? Akala. Bahasa Arabnya akala. Coba. Dia telah makan. Akala akala akalu akalat akalata akalna. Akalta akaltuma akaltum akalti akaltuma akaltunna akaltu akalna. Sudah bisa bahasa Arab tinggal. Jadi kalau apa bahasa Arabnya? Mereka para wanita telah makan. Mereka wanita bukan kalian ya. Berarti kata ganti orang ketiga. Mereka wanita telah makan apa? Akalna. Akalna. Mana? Ini akalna. Kata ganti. Kalau kalian para wanita telah makan apa? Akal tunna. Ya. Akal tunna. Paham? Paham Iwan? Hari? Kalau nggak paham bahlul berarti. Taib. Sekarang kita masukkan ke fi'il mudhari'. Tadi doroba, sekarang yadribu. Dia sedang memukul. Dia sedang memukul, bahasa Arabnya yadribu. Mereka berdua sedang mukul, bahasa Arabnya yadribani. Mereka rame-rame sedang mukul, borong, yadribuna. Dia wanita sedang memukul, tadribu. Dia sedang memukul. Mereka berdua wanita sedang memukul, tadribani. Mereka rame-rame wanita sedang memukul, yadribna. Engkau sedang memukul, sama, tadribu. Bentuknya sama, tergantung konteks kalimat ya. Engkau juga tadribu. Kalian berdua apa? Tadribani. Kalian rame-rame mukul, tadribuna. Kau wanita sedang memukul, tadribina. Kalian berdua wanita, tadribani. Kalian rame-rame wanita, tadribna. Aku memukul, adribu. Kami memukul, nadribu. Sekarang fi'il mudhari'. Coba kita rame-rame. Yadribu, yadribani, yadribuna. Ulang rame-rame. Pikir sendirilah ya. Oke, 1, 2, 3. Tadribu, tadribani, yadribna. Tadribu, tadribani, yadribna. Saya ulangi. Yadribu, yadribani, yadribuna. Ulang. Tadribu, tadribani, yadrabna. Tadribu, tadribani, yadrabna. Anta sekarang. Tadribu, tadribani, tadribuna. Tadribu, tadribani, tadribuna. Anti. Tadribina, tadribani, tadribna. Tadribina, tadribani, tadribna. Adribu, nadribu. Kalau fi'il amr gampang. Idrab. Paham apa? Idrab. Idraba, idrabu. Idrab artinya pukul. Idroba, kalian berdua pukul ya. Idroba, pukullah dia. Idrobu, ayo keroyokin dia. Idrobu, rame-rame. Pukullah engkau wanita. Idrobi. Idroba, kalian wanita rame-rame. Idribna. Ya. Ini butuh, nanti kita butuh praktek. Taib. Saya rasa sudah paham, tinggal ini ya, ulang. Idrob, idroba, idrobu. Ulang. Idrob, idroba, idrobu. Idribi, idroba, idribna. Idribi, idroba, idribna. Ulang dari awal. Idrob, idrob, idroba, idrobu. Idribi, idroba, idrobna. Sekarang kita ramai pakai akala ya, dari awal sampai akhir. Ayo, 1, 2, 3. Akala, akala, akalu, akalat, akalata, akalna. Akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltunna. Akaltu, akalna. Ulang sekali lagi. Akala, akala, akalu, akalat, akalata, akalna. Akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltunna. Akaltu, akalna. Sekarang mudhari'. Ya'kulu. Ya'kulu, ya'kulani, ya'kuluna.
Ta'kulu ta'kulani ya'kulna. Ya benar. Ta'kulu ta'kulani ya'kulna. Ulang. Ya'kulu ya'kulani ya'kuluna. Ta'kulu ta'kulani ya'kulna. Anta. Ta'kulu ta'kulani ta'kuluna. Anti. Ta'kulina ta'kulani ta'kalna. Ulang. Ta'kulina ta'kulani ta'kulna. Ana akulu nakulu. Makanlah. Ya. Ini nanti beda. Tapi intinya ini dulu ya. Taib. Ada yang bertanya, kenapa doroba enggak jadi yadrobu? Yaitu kembali nanti kepada bahasa. Terkadang fa'ala jadi yaf'alu, terkadang fa'ala yaf'ilu, terkadang yaf'ulu. Itu butuh buka kamus ya. Butuh buka kamus ya. Taib, sekarang saya kasih tugas ya. Ini tadi sudah difoto. Ya. Oh ya, difoto lagi boleh. Saya mau kasih PR banyak hari ini. Kalau sudah tolong dihapus. Tolong dihapus. Baik, sekarang hafalan tentang fiil. Ini hafalan tentang fiil, contoh-contoh fiil. Contoh-contoh fiil, kata kerja ya. Saya kasih contoh misalnya begini, jalasa. Depannya saya kasih begini, ini jalasa kasih begini. Itu berarti kalau saya kasih begini berarti fiil mudhari'nya itu ya jelisu. Ya jelisu. Berarti ya jelisu. Ini. Ya jelisu. Ya jelisu. Kalau saya misalnya ini duduk ya. Misalnya menolong, nasoro. Nasoro, jalasa. Terus saya kasih begini, dhamma. Berarti fi'il mudhari'nya dia apa? Yan suru. Berarti jadi yan suru. Yan suru. Yan suru nih, yan suru. Ya jelisu, yan suru. Kenapa? Taunya dari mana ini kasroh ini dhamma? Ini lihat di kamus. Lihatnya di kamus. Nanti kalau punya duit beli kamus. Nasara. Contohnya doroba. Doroba ya. Doroba artinya ini tadi menolong. Ini artinya memukul. Maka saya kasih di bawah juga ya. Berarti apa? Jadinya apa? Yadribu. Ribu ya. Ada yang fathah, ada contohnya fataha. Fataha artinya membuka. Saya kasih di atas begini tanda, berarti apa? Yaftahu, berarti yaftahu. Taib. Misalnya apa lagi ya? Akala yakulu. Akala saya kalau ke sini
akala. Terus saya kasih depan begini, berarti apa? Ya, kulu, makan. Ya, kulu. Ya, kulu, perhatikan. Contohnya lagi, zahaba. Zahaba, saya kasih gini, atas. Berarti jadinya apa? Jadinya apa? Yadhabu, ya. Yadhabu. Artinya pergi. Marah, ghadiba. Nah, sekarang contoh perhatikan. Fi'il madhinya begini, ghadiba. Perhatikan dia ghadiba. Tapi fi'il mudhari'nya atas. Jadinya apa? Yaghdabu. Perhatikan bu. Kenapa? Karena atas. Yaghdabu. Marah. Dan banyak ini contoh. Nah, sekarang saya mau kasih soal kepada para pemirsa, bikin bahasa Arabnya, ya. Soal pertama, ya. Saya tunggu 5 menit semuanya. Mereka berdua lelaki. Mereka berdua dalam kurung lelaki sedang marah. Apa bahasa Arabnya? Yang kedua, dia wanita telah makan. Apa bahasa Arabnya? Ketiga, kalian berdua lelaki pergilah fi'il amr. Apa bahasa Arabnya? Yang keempat, kami sedang duduk. Apa bahasa Arabnya? Baik, silakan diisi. Sambil lihat, apa sambil nyontek nih, lihat. Biar apa namanya? Karena belum hafal, tahu hafalannya pada susah, ya. Ya, dekatin. Ya, biar nanti bisa dikira-kira yang mana, tinggal diisi. Ya, tolong di zoom biar dilihatin. Contek aja itu, gimana kira-kira? Iwan, bikin, Cin, Hari, Iwan maju dulu nanti jawab, ya. Kerjain dulu, Iwan. Jawab dulu semuanya di buku. Nap, Kamelo, kerjain cepat tempat pertanyaan itu. Nanti para pemirsa sekalian, PR untuk melihat PR, nanti tunggu PR di Instagram, ya. Di mana? Di Telegram. Insya Allah nanti kawan-kawan bikin PR di Telegram 10 pertanyaan atau 20 pertanyaan dikerjain, ya. Fiilnya cuma ini aja dulu, ya. Dari 1 2 3 4 5 6 7, ya. 7 fiil, ya. Ghadiba yaghdabu. Ghadiba yaghdabu.
Tambah lagi deh satu. Supaya jangan marah-marah terus. Sobaro. Sobaro. Bawah berarti apa? Yasbiru. Yasbiru. Sabar. Baik. Lama sekali jawabnya. Ayo, Iwan, jawab yang pertama Iwan, maju Iwan. Ayo Iwan, maju, cepat. Pakai pena hitam. Oke. Itu di sini situ jawabnya di sampingnya. Sampingnya. Di atas ya. Sini sampingnya kanan ya. Sini sini. Iya, situ. Iya, situ. Apa bahasa Arabnya? Mereka berdua lagi sedang marah. Masya Allah, yakdobani, benar. Mereka berdua sedang marah. Lihat di situ, yakdobani, yaf'alani, ya, yakdobani. Ayo Hari. Nomor 3 ya udah. Nomor 3 enggak apa-apa. Nomor 3. Nomor 3 dulu, apa terserah nomor berapa. Nomor 5 juga boleh. Tinggal niru aja. Enggak, langsung fiilnya. Fiilnya mana? Ini. Fiilnya ini. Pergi, dhahaba. Oh iya. Pakai fiilnya. Ganti, fa'alanya diganti dengan dhahaba. Iya, diganti. Iya, langsung boleh. Enggak, ikut itu. Ikut. Nah, rumusnya ini kan cuma rumus. Ah, diganti dengan ini seperti ini kan? Yaf'alani jadi godoba, jadi yaqdobani. Langsung dipasang. Oh, berarti gimana? Iya, tetap ya. Terus? Enggak, ganti ini, ganti. Mana ini? Ya. Habis abidal inilah terus banyak panjang ke atas ya. Ya, keren. Ya udah. Bener ya. Idhaba ya, idhaba ya. Ya. Dia telah makan, wanita. Cin. Kasih harakat. Ya. Dia telah makan. Akalat, ya. Akalat. Kami sedang duduk. Indo maju Indo. Kami duduk, mana duduk? Itu jalasa. Kami sedang berarti apa? Kami sedang itu mudhari apa amr atau madhi? Mudhari ya. Kami cari situ kami tinggal ganti. Ayo maju. Ya, najlisu, benar. Jazakumullah khairan ya. Itu contoh ya. Sekarang PR, saya tulis PR 5, nanti 10 PR-nya lagi bisa dilihat, 10 soalnya lagi bisa lihat di Telegram nanti ya. Ini PR sekarang.
Nomor 1, pergilah kalian. Tambahan ya, ke pasar. Ke pasar. Ke pasar ila suq ya. Pergilah kalian maksudnya ini kalian wanita ya. Yang kedua, dia wanita ya sedang bersabar. Tiga, mereka para wanita, telah membuka. 4, engkau lelaki tolonglah. 5, engkau wanita bukan engkau, kalian berdua wanita sedang bersabar. 6, kalian berdua lelaki sedang bersabar, sedang bersabar. Ya, 6 soal aja, insyaallah. Nanti tambahannya ikutin di Telegram insyaallah taala. PR kalau bisa dikerjakan. Oke. Sudah, Win? Sudah difokuskan? Sudah ya. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Besok insya Allah kita lanjutkan lagi ya. Jangan lupa PR-nya. Besok libur ya? Besok libur aja deh. Besok Sabtu libur. Insya Allah kita lanjutkan hari Ahad. Hari Ahad kita lanjutkan. Hari Sabtu libur biar bisa mikir ya, khawatir kalau tiap hari, khawatirnya nanti cepat tua. Apalagi yang sudah nenek-nenek sama kakek-kakek ya. Jadi semuanya bersabar, perlu keseriusan, dihafal, jangan malu-malu. Kalau kita malu-malu kita nggak bakalan pinter. Ya, kalau kita nggak berjuang kita nggak bakalan pinter. Ini insya Allah sudah dimudahkan ya. Mudah-mudahan kita semua diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.